aku bersyukur ya mungkin ini masa yang berbeda, masa yang aku nggak expecting sama sekali, tapi aku harus menerima semua, aku harus belajar untuk ya menerima, ya ini memang. Halo Rahmat. Halo Oke, apa Kak, apa kabar, Mat? baik-baik di sini di India lagi winter. Gimana Kak Damai? Ya, baik juga. Oh, sedang winter ya di sana ya? Ya, Hmm, dingin-dingin. oke. Oke, aku kenalin kamu dulu ya. Jadi ini tuh Rahmat Riyadi, dia asal dari Makassar, sedang melanjutkan kuliah S2 di Nalanda University. Itu tuh di Rajgir, di dekat Benar-benar. Bangladesh dan Nepal. Nah, Yes. benar Mat ya, jurusan Environmental Study. Ya, Oke. environmental studies. Oke. Nah, itu mungkin perkenalan singkatnya. Boleh diceritain nggak, Mat? Kenapa kamu bisa nyasar ke India nih maksudnya? Iya, kenapa bisa India itu perjalanan yang panjang ya Kak? Karena Mhm, sebelumnya waktu aku selesai S1 di Unhas itu, aku udah ancang-ancang sebenarnya aku mau harus lanjut S2 di luar negeri. Nah, ini disclaimer dikit ya, aku bukan kayak mau mengeneralisasikan kalau kuliah di luar negeri itu lebih baik daripada di Indonesia, tapi ini murni karena preferensi aku pribadi. Ya, aku preferensi pribadi, aku pengennya di luar negeri aja gitu loh, karena bagi aku itu lebih menantang dan aku lebih suka aja gitu, kayak cultural exchange, cultural immersion, kayak aku suka aja kayak hal-hal yang kayak gitu, kayak melihat suasana baru, budaya baru, itu sesuatu yang aku suka. Jadi aku pengennya ya S2 harus 2 tahun di luar negeri nih setidaknya ya. Ya, nah kenapa India ya karena India tahu lah ya budayanya itu betul-betul luar biasa diakui seluruh dunia itu turis-turis luar negeri itu ke India karena apa? Karena mereka mau lihat budayanya, budaya Hindu, budaya yoga, yoga, mhm, yoga is originally from India, meditation, Buddhism, Hinduism and Buddhism itu ditemukan di India, pendirinya sejarah Siddhartha Gautama itu semua di sini. Jadi betul-betul luar biasa kalau kamu mencari pengalaman untuk menikmati budaya-budaya dan sejarah ya India adalah tempatnya. Tapi sebelumnya kenapa India itu perjalanan panjang karena sebelumnya aku pertama kan daftar beasiswa tapi itu sebelumnya bukan India tapi let me say also kalau aku sebetulnya kalau disuruh milih aku banyak aku mau negara ini bla 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 ada listnya mhm, sampai 10 mungkin aku nggak kayak yang lain yang kayak S2 harus di Inggris lah harus di Jepang lah aku nggak kayak gitu mhm, aku nggak kayak gitu aku maunya di luar negeri aja gitu dan tapi bukan luar negeri yang kayak Malaysia aja itu Malaysia aku nggak kayak gitu juga tapi India ya termasuk salah satu negara yang aku pengen banget explore dan rasakan dan experience budaya di sini. Perjalanannya kenapa bisa di India ya karena randomly aja itu waktu 2020 kan temanku ngirimin beasiswa ASEAN Scholarship Fully Funded di India. Nah waktu itu lagi buka tuh, aku coba daftar, alhamdulillah lulus. Ya, jadi di sinilah aku di India. oke. Itu panjang ya, perjalanannya. Nah, Mat, kalau nggak salah Sorry, sebelum ya panjang. sebelum India kamu, apply juga beasiswa lain kan? Nah, itu prosesnya, kalau Ya. nggak salah pernah gagal juga ya untuk, lamar beasiswa yang lain. Nah, itu, struggle kamu, mendapatkan ASEAN Scholarship itu gimana? Terus sama orang tuamu gimana waktu itu? Iya, sebelumnya aku kan waktu lulus S1 eh, kan waktu lulus S1 aku langsung tuh ancang-ancang aku harus nyiapin IELTS, aku harus nyiapin TOEFL, pokoknya semua hal yang berurusan tentang S2 ya aku langsung rencanain tuh. Tapi waktu S1 waktu selesai S1 aku bersyukur banget karena waktu itu diberi kesempatan banyak buat luar negeri sama Wisely. Aku ke Amerika, aku ke Singapura, Thailand. Nah, waktu ke negara-negara itu aku belum menyiapin tuh buat IELTS karena aku agak terdistraksi sama kesempatan buat ke Mmm, luar negeri itu kan. Jadi it takes more time dan aku fokus nyiapin IELTS-nya pas setelah selesai ke negara-negara itu. Jadi aku waktu 2017 aku lulus kuliah tuh. 2018 aku sibuk exchange. Jadi aku belum nyiapin IELTS sama sekali. Jadi aku baru nyiapin IELTS pas 2018. 2018 itu aku tes IELTS semua bla 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 bla. Terus aku daftar lah beasiswa beasiswa ke Belanda. 2 kali aku gagal.
sempat ada tembus interview tapi masih gagal. Terus beasiswa Polandia juga gagal. Aku orangnya tipenya aku harus selalu siap untuk bertarung, selalu siap berkompetisi. Aku mau daftar aja gitu loh. Aku mau fokusnya ke satu beasiswa aja, yang aku suka aja, yang aku betul-betul prioritaskan. Aku nggak mau langsung daftar 5 beasiswa dalam satu waktu. Aku nggak suka kayak gitu. Nah, waktu aku lulus Belanda, waktu aku gugur Belanda 2 kali itu, aku mau coba lagi nih untuk ketiga kalinya. Karena pertamanya kan aku nggak lulus sama sekali tuh biar dokumen, tapi kedua kalinya aku tembus interview tuh. Nah, ketiga kalinya aku mau daftar lagi nih, pandemic happens. Corona happens. Ya, jadi waktu itu aku betul-betul down banget, beasiswanya nggak dibuka, beasiswanya nggak menerima pendaftaran. Nah, waktu itu aku berpikir, gimana ini? Nah, waktu saat itu aku cobalah, waktu 2020, tiba-tiba ada temanku tuh yang ngirimin aku beasiswa India. Ya udah, aku daftar lah, aku suka juga India, aku pengen, seperti sebelumnya aku ceritakan kan, aku suka budaya India. Jadi aku cobalah daftar dan alhamdulillah lulus. Nah, alhamdulillah lulus. Nah, waktu itu kan nggak sampai di situ aja, aku sempat kayak frustasi, aku sempat mau menyerah, kayaknya udah selesai nih, aku nggak bisa lagi nih keluar negeri, kayaknya udah saatnya setelah di Indonesia nih. Waktu itu bapakku juga menekankan, kan udah 3 tahun nih aku selesai satu kan, kamu mau ngapain, kerja juga kok part time mulu, apa sih yang kamu kejar? Ya udah, kalau mau kuliah di Universitas Indonesia sini dibiayain. Nah, aku sempat tuh nge-consider buat daftar UGM, betul-betul sempat, tapi karena India lulus ya aku tanya ke orang tua, alhamdulillah diizinin. Ya, dan disinilah aku, dan jurusannya memang aku suka juga. Jurusannya sama yang aku daftar sebelum-sebelumnya. Aku selalu daftar kayak environmental science or environmental studies, karena ini memang jurusan yang aku kejar dari dulu. Jadi kayak sinilah. Berarti itu struggle banget ya, dari guru Belanda 2 kali, terus Polandia juga gagal. Ya udah, kamu di Indonesia aja lah, biar bapakmu biayain gitu kan. Itu udah kayak ya, benar. Tapi alhamdulillah lolos. Nah, itu perjalanan kamu mendapatkan beasiswa ASEAN Scholarship sampai di India sekarang. Oke, sebelum ke sana ternyata pandemi, tadi kan ada pandemi. Nah, itu ceritain keberangkatan kamu pas di India, karena waktu itu kan lagi tinggi-tingginya kasus nih di India. Nah, gimana tuh cerita mahasiswa kamu di sana? Perjalanan panjang ya. Sebelum aku lulus beasiswa ASEAN Scholarship itu pengumumannya bulan Juli 2020. Nah terus semester barunya dibuka Agustus 2020. Nah, waktu itu corona masih awal-awalnya banget, itu banyak restriction, nggak boleh keluar negeri lah, nggak boleh gini-gini lah, belum ada vaksin dan segalanya. Jadi betul-betul kayak susah banget buat kemana-mana itu. Jadi aku harus ikhlaskan diri untuk online selama 1 semester. Waktu itu susah banget tuh, aku kan kerja part-time tuh. Jadi kerja part-time ngajar online bahasa Inggris di English First. Jadi aku harus betul-betul nyimbangin tuh kerja, kuliah online, tugas, betul-betul pusing kadang. Aku kayak pusing, betul-betul manajemen waktunya betul-betul diperlukan waktu itu. Nah, waktu itu aku sempat nge-consider kayaknya aku harus resign ini. Aku harus betul-betul kuliah karena semester 1 itu kuliahnya banyak banget, tugasnya banyak banget. Gurunya bahasa India, aksen India, bahasa Inggris tapi aksen Inggris. Jadi kayak bahasa Inggris tapi aksen India. Jadi kayak agak struggle juga dikit ya. Tapi ya kayak gitu, aku sempat nge-consider buat resign. Tapi kalau resign pun susah juga nih, karena aku nggak bisa dapat beasiswanya sebelum aku attend the campus physically. Soalnya dosennya bilang, ya. 1 semester Rahmat tuh di Indonesia ya, jadi memulai perkuliahannya di Indonesia dulu. Benar. Oke, lanjut. Ya, waktu itu aku sempat consider resign, tapi kalau aku resign aku nggak ada duit juga nih, karena beasiswanya aku nggak bakalan dapat sebelum aku ke India. Kampusnya bilang kamu bakalan mulai dapat beasiswanya ya setelah you attend the campus physically. Ya, jadi aku sempat tuh berpikiran kayak gitu, banyak banget pusing-pusing dan lain-lain. Pada saat bulan Desember 2020, akhir tahun 2020, kasus di India udah nurun banget tuh, kayak nurun banget. Jadi kayak nurun banget. Jadi udah ada lampu hijau lah dari kampus. Ya udah, this time Indonesian student maybe you can come. Sama juga sama negara-negara lain udah mulai diizinin.
Nah, jadi waktu itu ada dibuka namanya repatriation flight. Itu sebenarnya penerbangan yang tujuannya untuk memfasilitasi orang India di Indonesia untuk balik ke negaranya. Agak mahal sih, agak mahal, tapi syukurnya beasiswa ini fully funded. Harganya itu 2 kali lipat dari harga tiket reguler ya, tapi karena beasiswanya fully funded, jadi dibayarin semua. Jadi waktu itu aku berangkatlah bulan Februari 2021. Ya, aku tibanya di India tuh 2021 bulan Februari. Nah, semenjak itu bulan Februari itu pun nggak langsung offline karena kan waktu Januari Februari itu turun tuh kasusnya. Bulan Maret naik lagi. Naik lagi, jadi offline masih jauh lah dari harapan. Jadi betul-betul online di hostel. Di sini namanya bukan asrama, di sini disebutnya di kampusku ya, dibilangnya hostel. Jadi kita tinggal di hostel, satu kamar satu orang. Jadi kita selama semester 2 itu aku online full. Aku sering ketemu sih sama dosen-dosennya karena dosen-dosennya tinggal di satu kota yang sama ya. Tapi aku nggak pernah attend online, hingga baru offline. Jadi justru sesampainya di India pun nggak langsung ke kampus, harus online lagi nih. Berapa lama online di asrama atau di hostel itu? Ya, selama semester 2 itu Mbak, aku online terus tuh, semester 2 sampai final. Nah, di sini kan ada namanya summer break. Nah, waktu summer break itu corona menggila banget di India. Itu namanya second wave. Itu masa-masa terberat banget dalam masa kuliahku di sini, karena betul-betul corona gila. Second wave itu masa-masa terburuk pandemi di seluruh dunia lah. Kayaknya seluruh orang Indonesia pun dapat beritanya kan waktu itu, kayak second wave pandemik di India itu betul-betul gila, 400.000 per hari kasus positif, dan aku lupa tuh berapa tuh yang meninggal per hari, banyak banget juga pokoknya. Jadi waktu itu kita betul-betul di super protektif, kampus kita itu protektif banget sama kita, sampai-sampai kita di treat seperti kayak di penjara. Kita betul-betul nggak bisa diizinin kemana-mana, bahkan ke pasar pun boleh, tapi betul-betul diawasin. Kita diantarin, dibawain supir. Nah, terus supirnya tuh ngawasin kita diatur menit, sekian menit kamu harus sudah balik, kamu bakalan diantar lagi ke hostel. Jadi betul-betul gila sih, betul-betul super lockdown waktu itu. Nah, itu juga sama-sama tersulit. Kenapa? Karena waktu itu kan Ramadan tuh. Ramadan kan gila kan, buat orang Muslim di Indonesia itu Ramadan waktu-waktu yang sangat bahagia. Tapi di sini ya kita ngerayain Idul Fitri di hostel. Kita ngosongin satu kamar, nah terus kita berkumpul tuh sama mahasiswa Muslim di sini, betul-betul ngerayain di satu ruang. Jadi masa-masa itu benar-benar sulit sih, tapi ya kita cobalah cari sisi-sisi bahagianya, seperti persaudaraan yang kita bina sesama mahasiswa luar kan. Nah, setelah second wave itu corona udah mulai turun lagi nih, karena ada kayak proses vaccination. Jadi kayak di India itu caranya dia mengatasi pandemi itu dengan genjor-genjor vaksin. Ya, dia ada project largest vaccination drive. Jadi kayak project vaksinasi terbesar di dunia lah waktu itu. Mereka harus memvaksinasi setidaknya 1 hari 2 juta orang, kayak gitu. Dan ini selama vaksinasi melonjak naik tuh, kasus coronanya juga menurun. Jadi akhir-akhir Agustus itu mendekati semester 3 kan, corona udah menurun lagi nih. Betul-betul gila. Aku sempat berpikir, ini benar nggak sih? Aku offline nggak sih ini? Jadi sempat hari-hari pertama offline itu aku kayak ngerekam semua, karena it's like kayak susah dipercaya gitu, karena akhirnya kita offline. It's like unbelievable. Betul-betul merasakan suasana classroom lagi, suasana diskusi offline itu betul-betul pembelajaran yang luar biasa sih. Jadi semenjak September 2021 kita offline sampai sekarang. Alhamdulillah. Yes. Oke. Tadi kan Rahmat udah nyeritain tuh selama summer break benar-benar di hostel tinggal. Nah, benar-benar kayak gimana sih waktu itu? Kan berarti di sana benar-benar stay kayak 24 jam ya, kecuali ke pasar yang benar-benar urgent. Nah, pernah kan ada suatu momen bahwa di sana tuh stres banget, meskipun udah di sana nih, tapi tetap stres gitu. Terus itu gimana? Ceritain aja dulu. Ya, pernah banget, Mbak. Betul-betul itu 3 bulan masa tersulit di India ya. Karena gimana ya, tujuan kita study abroad itu apa sih? Tujuannya kan buat ngerasain negaranya ya.
negaranya. Ya ngerasainnya itu kayak gimana ya, pasti karena keluar melihat lingkungannya. Nah, aku ini udah dapat mimpi ini, udah berjuang nih bertahun-tahun nih, 3 tahun kan, akhirnya dapat nih. Di saat terjadinya global pandemi juga, suatu situasi yang sangat berbeda dari normalnya gitu loh ya. Bahkan pada saat second wave itu, izin jogging pun nggak diizinin. Nah, aku kan mungkin ada beberapa orang yang it's okay aja, tapi aku meskipun introvert itu aku tetap butuh keluar. Aku sering jalan-jalan kaki sendiri meskipun di Makassar, itu betul-betul refreshing banget buat aku. Tapi waktu itu aku nggak diizinin sama sekali. Jadi bernapas gitu loh, karena banyak banget pikiran yang banyak banget rencana yang aku mau lakuin, tapi nggak bisa ini karena pandemi. Jadi aku nggak bisa sama sekali. Jadi betul-betul momen-momen itu momen tersulit banget sih. Aku sempat dapat anxiety dan aku harus ke health center untuk dapat treatment. Ya betul-betul dikasih. Nah waktu itu aku langsung dikasih special treatment. Aku diizinin untuk jogging. Karena aku betul-betul butuh banget itu. It's my personal needs. Nah caranya juga ya waktu itu kan second wave itu 3 bulan tuh. Nah aku nggak ada kuliah itu. Gimana tuh coba 24 jam di kamar nggak ngapa-ngapain, pasti pusing lah, pasti ngeledak-ngeledak ini pemikiran ya. Caranya aku mengatasinya itu dengan cari kesibukan lain. Nah aku kan kebetulan suka bahasa Perancis. Nah di sini ada kursus bahasa Perancis online daily. Setiap hari aku belajar bahasa Perancis. Jadi itu membantu juga lah buat aku menenangkan, buat aku mendistraktif pikiran aku dari hal-hal yang aku nggak bisa kontrol kan. Itu untuk ngelindungin kita juga. Ya, aku juga nggak bisa menyalahin kampus juga ya. Aku cobalah mendistraksi pikiranku. Aku coba belajar bahasa Prancis setiap hari sampai aku dapat sertifikat level A1 dalam periode itu. Jadi betul-betul ya, kamu harus kalau ada yang mengalami masa-masa seperti ini ya cari solusi yang betul-betul bisa bekerja buat kamu. Mungkin buat aku bekerja, tapi buat yang lain enggak berfungsi. Tapi buat aku ya kayak gitu. Aku harus mendistraksi ke pikiran aku ke hal yang lain. Ya sempat juga berpikir kayak gimana ya, aku nggak bersyukur gitu loh. Aku nggak bersyukur karena gimana ya, aku udah dapat posisi ini. Nah waktu itu aku teleponan sama temanku di Makassar, dia bilang, you are living my dream. Kayak aku udah menghidupi mimpinya dia teman-temanku. Kan aku ada beberapa teman yang sama-sama punya mimpi buat study abroad. Tapi aku yang beruntung, aku yang di sini. Temanku itu belum bisa kemana-mana, belum, harus di Makassar. Nah dia sempat bilang sama aku, kamu itu udah menghidupi mimpiku. Kenapa kamu tidak bersyukur gitu loh. Nah waktu itu aku bersyukur lagi tuh, oke, maybe I need to be more grateful. Jadi aku bersyukur ya mungkin ini masa yang berbeda, masa yang aku nggak expecting sama sekali, tapi aku harus menerima semua, aku harus belajar untuk ya menerima, ya ini memang situasinya kayak gini, and you cannot control it, jadi kamu harus belajar untuk mencari sesuatu yang bisa kamu kontrol. Apa yang kamu bisa kontrol ya dengan menyibukkan dirimu sendiri untuk rencana masa depanmu. Jadi aku menyibukkan diri buat research dissertation about climate change. Aku banyak tuh review artikel, aku juga menulis artikel, terus belajar bahasa Prancis. Banyaklah hal-hal yang bisa kamu lakukan, yang bisa kamu kontrol untuk masa depanmu juga, kayak gitu. Oke, jadi itu kehidupan kamu selama pandemi di India. Tapi sebelumnya berarti kamu juga pernah ketemu, kan selain kan dari Indonesia berenam tadi. Kalau nggak salah berenam ya? Iya berenam. Iya berenam. Yes. Pasti ketemu sama orang India yang lain ya, berarti di sana. Nah ceritain dong kayak pas tadi pas sama Brik, gimana sih kayak mereka membantu kamu berada di sana untuk saya. Jadi teman-teman India kamu yang membantu kamu untuk menyesuaikan diri lah intinya. Oke. Waktu tiba di sini udah banyak tuh anak-anak lokal kan, mahasiswa India. Kebetulan mahasiswa India di sini juga itu nggak dari sini juga, mereka dari state yang lain kan. India kan negaranya besar tuh, dari utara ke selatan banyak juga state-nya kan. Nah mereka juga berasal dari state yang berbeda-beda. Nah perlu aku jelasin di sini, nggak semua orang India itu bisa bahasa Hindi. Orang-orang selatan itu mereka bahasanya beda.
Oke, jadi mereka juga punya bahasa-bahasa pribadi yang lain. Jadi adalah kayak geng-geng lah untuk orang-orang di sini. Jadi mereka tuh betul-betul sangat membantu. Orang India itu baik orangnya. Mungkin ada perbedaan budaya sedikit ya sama Indonesia, tapi mereka baik. As long as kamu baik juga sama mereka, mereka bakalan baik. Mereka itu betul-betul membantu, terutama di masa-masa sulit kan, mereka sering mendatangin aku di kamar, mereka sering main game India, kita main heads up, kayak tebak-tebak kayak gitu, kita juga sering diskusi. Nah waktu itu, meskipun aku bisa taruh posisinya kayak gini ya, meskipun aku nggak bisa, kan teman-temanku dari negara-negara lain tuh, dari state-state lain, dari provinsi lain, ada yang dari Rajasthan, ada yang dari Punjab, ada yang dari Uttar Pradesh, ada yang dari Kerala. Jadi aku berusaha hmm, experiencing their state from them. Jadi aku berusaha merasakan state-nya mereka dengan bicara sama mereka gitu. Jadi aku tanya-tanya nih, di Kerala ini kayak gimana sih? Orang-orang di Kerala kayak gimana? Kamu setiap hari ngapain? What is your values? Apa sih ideologi di sana? Agama di sana gimana? Apa isu-isu di sana? Jadi aku banyak berdiskusi juga sama mereka. Nah itu di awal-awal tuh. Kan itu di awal-awal sebelum summer break kan? Sebelum summer break itu. Tapi setelah summer break, mereka semua disuruh pulang tuh. Mereka disuruh pulang ke state-statenya, kecuali yang mahasiswa internasional. Mahasiswa internasional masih disimpan di sini. Waktu mereka disuruh pulang tuh, aku sempat kayak, ya itu lagi, masa anxiety itu lagi datang. Kenapa? Karena excitementku berkurang lagi nih. Aku udah nggak ada teman, aku udah nggak ada teman cerita, ya kayak gitu. Tapi waktu itu orang-orang Indonesia betul-betul membantu semua, kita saling support, betul-betul sih persaudaraan. Kita kan di sini sama-sama berjuang kan untuk our study. Jadi kita harus betul-betul saling support. Jadi teman itu penting banget. Aku belajar banyak hal tentang persaudaraan dan itu pertemanan di India ini. Oke, jadi justru ketemu orang-orang India itu di awal tadi pas berangkat di 2021 kena summer break dan belum ketemu lagi. Dan sekarang udah ketemu lagi ya berarti ya? Sekarang udah ketemu lagi. Setelah summer break itu mereka balik semua. Oke, berarti udah sembuh ya, maksud anxiety-nya karena sekarang udah ditemenin banyak teman nih sekarang karena udah offline juga ya sekarang. Ya, that's what I said. Kayak ada pepatah yang mengatakan semua itu bakal everything will get better. Semua itu akan makin membaik. Dan ini benar, betul-betul benar. Semenjak offline, aku udah merasa lebih baik, merasa lebih senang. Semenjak teman-temanku semua datang, makin banyak tuh dari negara-negara Meksiko, Kolombia, South Africa, Thailand, Vietnam. Betul-betul banyak nih orang yang datang di sini. Jadi aku makin excited. Aku makin pengen tahu budaya mereka. Aku makin pengen berdiskusi sama mereka. Jadi anxiety itu udah nggak ada karena corona juga udah turun, vaksinasi India itu betul-betul bagus kan karena mereka produksi vaksin mereka sendiri. Jadi ya anxiety-nya udah lewat lah, masa-masa terlewat itu, masa-masa tersulit itu udah lewat. Tapi ya kayak gitu, udah mulai berdamai dengan situasi aku gitu. Kalau ngomong vaksinasi di India itu kan pas second wave itu berarti vaksinnya dari India sendiri ya, karena tadi kamu bilang besar-besaran banget vaksinasi di sana. Iya, caranya India itu caranya India mengatasi second wave itu ya dengan itu mereka dapat dengan largest vaccination drive. Betul-betul banyak banget orang yang divaksin setiap hari waktu itu. Nah, mereka juga memproduksi vaksinnya sendiri. Nah, ini salah satu hal yang perlu dipelajari dari India. India itu bagian medis dan mereka banyak banget. Salah satu produsen vaksin terbesar di dunia itu ya di India. Mereka memproduksi vaksinnya sendiri. Nah, Asia Selatan ini, India itu mengimpor vaksin ke negara-negara kayak Sri Lanka, Bangladesh, bahkan negara-negara Amerika Latin. Jadi mereka itu mengimpor vaksin dari India, negara-negara berkembang kayak Brasil, Argentina, ya mereka itu impornya vaksin dari India. Itu salah satu hal yang bagusnya dari India. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang bagus ya, tapi itu caranya mereka untuk menyiasati pandemi, karena gila ya. Ini penduduk di India ini 1,8 miliar. Itu berapa kali lipatnya Indonesia tuh.
Oke. Gila, Indonesia kayaknya cuma 300 juta doang tuh. Gila. Jadi susah, susah. Challenge tantangannya beda untuk mengatasi pandemi di sini. Jadi mereka harus lebih tangguh, lebih siap untuk mengatasi pandemi. Ya. Oke, jadi India itu dia udah kayak independen sendiri ya, maksudnya kayak dia nggak tergantung sama negara lain untuk menyiapkan vaksin. Jadi justru mereka bisa bebas dari corona second wave yang gede itu dengan sendirinya gitu. Kayak apa ya, mandiri, mandiri ya maksudnya. Selain itu berarti kan sekarang udah kegiatan aktivitas biasa-biasa aja nih di sana kan udah mulai offline gitu. Ada nggak sih kayak tetap pemerintah sana itu kayak ada protokol tersendiri nggak diterapi setelah offline ini? Oke, setelah offline kayak normal aja gitu loh, karena kita semua di kampus ini semua udah vaksin 2 dosis. Ya kalau di India persyaratannya itu kalau kamu udah vaksin 2 dosis, kamu dapat sertifikat nih dari Presiden Narendra Modi. Oh no, Perdana Menteri, Prime Minister. Kamu dapat sertifikat itu. Di sertifikat itu bakalan diterangin kalau kamu udah vaksinasi full dosis. Jadi kalau ketika kamu sudah vaksinasi full dosis, kamu udah bebas kemana-mana. Kayak kalau kamu mau ke Mumbai, ke New Delhi, kamu udah bebas. Kamu udah nggak perlu tes PCR, RT-PCR, kamu udah nggak perlu sama sekali. Semua udah bagus, semua udah nggak diwajibin pakai masker karena kalau kamu lihat statistik di India itu 57% ya hampir 60% penduduknya itu udah tervaksinasi. Jadi itu udah tinggi banget ya untuk penduduk sebesar India itu luar biasa sih. Kayak 600 juta itu luar biasa, itu double 2 kalinya Indonesia itu penduduk kayak gitu. Jadi patut diacungin jempol sih. Berarti tadi Oke, Mat. Tadi udah ngomongin tentang pandemi, udah ngomongin tentang offline juga di sana. Nah, ada nggak sih dari kamu pesan-pesan gitu buat teman-teman di sini kalau mau ngelanjutin kuliah di sana atau memang mau ke India nih, ada nggak pesan-pesan kamu buat yang nonton nih? Ya, mungkin banyak banget ya stereotype atau generalisasi tentang India, kayak hal-hal yang kayak street food, gak bersih, non hygienic, no. Jadi kayak di India itu, di Indonesia itu yang diekspos kayak gitu-gitunya doang. Nah itu nggak benar sama sekali. Ya kayak banyak hal-hal yang bagus tentang India. Everything, banyak hal-hal yang ini India termasuk salah satu negara yang betul-betul ekonominya berkembang 8% tiap tahun. Ekonomi, salah satu ekonomi yang paling berkembang ya. Banyak hal-hal yang bagus yang bisa dipelajari, kayak produksi obat-obatannya luar biasa, itu maju juga. Banyak kayak CEO perusahaan besar dunia itu ya orang India, karena mereka orang-orang luar negeri itu sukanya tentang India karena mereka punya disiplin, attitude, dan betul-betul profesionalitas yang tinggi. Mereka itu ada jiwa kompetisinya tinggi banget. Nah, kalau yang mau studi di India itu kamu harus betul-betul siap dengan yang namanya jiwa kompetisi. Di kelasku aku udah ngerasain gitu loh, dosennya betul-betul bakalan nyebut nilai kamu di depan semua orang, bayangin. Kalau nggak ada profesi kayak gini, itu mereka kalau nilainya disebutin di dalam kelas itu sesuatu yang kebanggaan bagi mereka loh. Aku mungkin agak berbeda ya dengan pendapatku pribadi, karena aku nggak suka kayak nge-compare diriku, sangat nyelahin karena ini budaya di India. Mereka udah terbiasa dengan namanya kompetisi, bersaing dengan jumlah penduduk 1,8 miliar, itu luar biasa loh. Bertemanku banyak yang gelar S2-nya udah 3 kali, udah 4 kali, itu luar biasa. Mereka betul-betul ngumpulin kualifikasi untuk mempermudah mereka untuk bersaing di lapangan kerja, saking susahnya hidup di sini. Ya, jadi harus bersiap dengan yang namanya jiwa kompetisi itu loh. Ada lagi, Mat, tambahan mungkin? Sama ini, kalau yang suka dengan explore budaya, merasakan budaya yang berbeda, ya India tempatnya banget sih, tempat yang sangat tepat banget, gila. Di India ini asal muasal budaya agama Hindu. Jadi kalau yang mau nge-trace budaya Bali, ya asalnya budaya Bali itu ya dari India, kayak Ramayana, Mahabharata, budaya Buddha juga. Siddhartha Gautama was born in India. Jadi luar biasa sih kalau pengen ngerasain budaya kayak gitu, ya come to India, enjoy betul-betul
bakalan betul-betul kamu kayak pakai sari. Kalau kamu keluar jalan itu wanita-wanita di India betul-betul pakai yang namanya sari. Mereka semua pakai kayak gitu. Jadi bukan kayak di Indonesia kan kebaya itu dipakai cuma buat nikah doang. Di India enggak, mereka betul-betul pakai tiap hari. Jadi budayanya itu betul-betul kental banget dan sangat sangat unik, murni dan betul-betul indah, betul-betul kalau yang orang yang punya apresiasi yang tinggi dengan budaya ya India is the best place for you. Ya, sangat recommended kalau yang pengen ngerasain India. budayanya India. Let's go, come here. Oke, jadi teman-teman kalau yang suka budaya India, terus suka jiwa berkompetisi, kayaknya India salah satu negara yang layak dicoba gitu. Jadi Mat ya. Ya benar. Oke, gitu mungkin cerita kehidupan Rahmat ya yang berada di India selama pandemi, dan tadi jatuh bangun Rahmat gimana, terus dia cara ngebangkitin semangatnya juga. Oke, Mat, selesai. Makasih banyak atas obrolannya, terus kesan-kesan juga buat teman yang nonton. Thank you Mbak, thank you. Sekarang mau kegiatan lagi ya? Ya, mau ke perpus sih habis ini. Oh, jam berapa di tugas sana? Banyak deadline. Sekarang udah jam 11. Oke. Paling gitu, Mat, ada yang aktivitasnya mau ke perpustakaan, semoga lancar studinya di sana, balik-balik ke Indonesia udah menyandang gelar, terus bisa belajar banyak hal juga di sana. Makasih udah sharing-sharing di sini. Terima kasih Kak, thank you, sehat-sehat juga Kak Damai di Garut ya. Nanti aku bakalan ke Garut tuh, habis selesai di sini. Siap, main-main. See you Kak. Ayo Mas. Bye, assalamualaikum.